Olive udah siap ya Kak ya? Kira-kira? Udah? Oke. Nah, sebelum kita mulai webinar pada hari ini, tolong antusiasnya dong teman-teman. Bagi yang bisa on cam, tolong on cam ya. Atau nanti kalau misal mau bertanya, bisa langsung aja tanya di slido.com pakai kode 2302405 gitu. Nah, ada surprise nih buat teman-teman yang kira-kira nanti bakal kalau misal nih punya pertanyaan yang bagus. Itu bakal ada nanti satu penanya terbaik bakal dapat 50.000 berupa e-wallet. E-walletnya terserah, itu dari Populix ini ya, disponsori oleh Populix dengan syaratnya satu, yaitu sertakan namamu pada saat bertanya di kolom pertanyaan di Slido. Kalau semisal bertanya sebagai anonimus tidak akan dipilih gitu. Begitu teman-teman semua. Nah, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat dicukupkan. Nah, oke deh. Kalau gitu, kita kayaknya udah nggak sabar nih ya, mau webinar pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai webinar pada hari ini, Populix mau perkenalan nih ke kalian semua tentang apa sih Populix itu gitu. Boleh dibantu oleh Kak Sina? Silakan. Oke, thank you Kak Dian untuk waktunya. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman ada yang belum pernah tahu atau belum pernah mendengar soal Populix. Apa sih Populix itu? Gitu. Jadi, Populix ini merupakan sebuah perusahaan penyedia layanan riset dan consumer insights di mana kami berusaha menghubungkan bisnis dan pelaku riset lainnya dengan kumpulan responden yang berkualitas dan tepat sasaran di seluruh Indonesia. Kita juga sudah masuk menjadi member Esomer Corporate, dan menurut Tech Indonesia kita juga masuk 50 Rising Startups, dan kita juga sudah masuk ke Forbes Asia 100 to Watch gitu. Teman-teman yang penasaran dan mau tahu lebih lanjut juga bisa download aplikasi Populix di Google Play dan juga di App Store. Nah, kita saat ini juga sudah memiliki lebih dari 400.000 responden di lebih dari 300 kota di seluruh Indonesia nih teman-teman. Dengan lebih dari 200 pertanyaan screening, tentu saja teman-teman nggak perlu khawatir datanya takut tidak valid atau mungkin respondennya tidak sesuai dan sebagainya. Karena Populix sudah memberikan screening setiap hari dan juga tentunya ketika mereka mendaftar, mereka harus verifikasi KTP dahulu. Kita juga memiliki panel age yang beragam dengan status ekonomi yang beragam dan juga usia serta gender yang beragam. Teman-teman bisa pilih misalnya nanti butuh jenis kelamin laki-laki atau mungkin perempuan atau mungkin keduanya, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, di sini aku juga sedikit izin memperjelaskan bahwa Populix ini punya beberapa layanan, yaitu Consumer Insights dan juga Reports, di mana untuk Consumer Insights sendiri ada Populix for Individual, yang mana teman-teman bisa langsung saja coba self-service survey tool yang dapat dipakai dan kalian navigasi sendiri nih teman-teman. Jadi, kalian tidak perlu capek-capek atau mungkin susah-susah mencari responden, karena Populix akan bantu dengan Populix for Individual ini yang bernama Poplight. Setelah itu kita juga punya Populix for Professional yang kurang lebih sama nih dengan Populix for Individual, tapi teman-teman juga akan mendapatkan bantuan dari peneliti profesional di Populix yang akan menemani kalian membantu kuesioner hingga membuat tabulasi data yang terkumpul. Keduanya sama-sama untuk metode kuantitatif nih ya teman-teman. Kalau misalnya kalian butuh metode lebih lanjut seperti kualitatif dan kuantitatif, kalian juga bisa menggunakan Populix for Business, terutama buat kalian yang baru mau mulai bisnis ataupun yang sudah memiliki bisnis. Nah, teman-teman, kita juga punya Populix Report atau Generational Report dan juga Industry Specific Report, di mana report kita ini merupakan sebuah insight mengenai Gen Z dan milenial, baik itu tentang tren yang sedang berlaku, kebiasaan mereka, preferensi mereka, ataupun efektivitas atau insight mereka dalam suatu bidang nih, teman-teman. Nah, mungkin untuk detail lebih lanjutnya tentang materi kita hari ini akan dilanjutkan oleh Mbak Olivia. Aku kembalikan kembali ke Kak Dian selaku MC. Thank you. Oke, terima kasih Kak Sina. Keren banget ya teman-teman Populix itu. Jadi, oke, nah ini tadi udah banyak nih yang bertanya. Kayaknya antusias banget ya teman-teman. Jadi udah ada yang tanya, gimana Kak untuk sertifikatnya? Nanti untuk sertifikat bakal digabung bersamaan dengan feedback. Jadi nanti teman-teman yang di sini jangan live dulu ya sampai akhir acara, karena di akhir nanti bakal ada pengisian feedback sekaligus untuk
menentukan siapa sih yang bakal dapat sertifikat. Jadi yang dapat sertifikat adalah yang ikut dari awal hingga akhir dan mengisi feedback gitu ya teman-teman. Dan untuk kode pertanyaan sudah dikirimkan kembali ke kolom chat. Jadi teman-teman kalau mau bertanya silahkan nanti ke slido.com. Jangan lupa sertakan nama teman-teman kalau semisal mau mendapatkan door prize atau hadiah penanya terbaik gitu ya. Oke, dari Kak Olivia kira-kira apa sudah siap? Ya, boleh. Udah siap, Mas. Oke, Kak. Untuk waktu dan tempat saya persilakan ke Kak Olivia. Oke, thank you, Mas Dion. Oke, selamat siang menjelang sore, teman-teman semuanya. Semoga nanti apa yang saya coba sampaikan itu menambah pengetahuan lah, istilahnya gitu ya, dan juga bermanfaat gitu. Oke, sekarang mungkin aku ada mau nanya dulu sih. Sebenarnya kalau misalnya mendengar kata riset pasar, apa nih? Teman-teman berpikirnya apa nih riset pasar? Ada yang mau coba jawab? Atau malu? Oke, 1, 2, 3, nggak ada ya. Oke, sedikit aja. Jadi nanti aku akan jelaskan lagi di slide setelahnya ada riset pasar itu apa. Tapi kurang lebih adalah riset pasar itu bukan meriset kayak kalau orang ngomongin riset tuh kayaknya kepikirannya adalah kerja di lab gitu ya. Jadi apa sih misalnya bikin produk gitu terus yang tes lab atau apa nyoba gitu, tapi itu riset pasar tuh beda ya. Jadi kita malah meriset target market atau target pasar kita, atau mungkin brand yang mau kita lihat gitu ya. Oke, ini udah ada yang jawab nih, Widya. To gather information better understand a company target market. Yes, correct. Jadi salah satunya juga itu. Jadi supaya kita tahu sebenarnya brand kita ini target marketnya siapa. Sesuai nggak sih sama apa yang kita udah setting di awal gitu ya. Oke, next. Nah, jadi intinya adalah dengan kita melakukan riset ini sebenarnya kita bisa membuat keputusan yang tepat gitu ya, dan jadi success story. Sebenarnya nggak langsung jadi success story sih, tapi dengan riset paling nggak kita udah one step ahead gitu ya dibandingkan yang lain gitu, karena kita nggak asal gitu kita jualan atau kita mentargetkan sesuatu tuh nggak asal yang kayak kayaknya dia di target kita gitu, tapi benar-benar kita tuh riset benar nggak sih dia sukanya ini gitu, tipenya seperti apa gitu ya. Nah jadi kalau misalnya kita tidak melakukan riset gitu ya, kita cuma bikin berdasarkan asumsi gitu, aku sukanya ayam goreng penyet kok gitu, kayaknya semua orang suka deh ayam goreng penyet gitu, dan kita nggak ngelakuin riset, langsung aja kita jualan, ternyata malahan tidak sesuai nih gitu, ternyata di tempat yang kita jualan malah lebih sukanya coto Makassar gitu misalnya ya, karena di daerahnya daerah-daerah orang Makassar gitu. Jadi seperti itu sih salah satu gunanya riset gitu. Next. Oke, ini sedikit kayak kembali ke ini ya, pelajaran kuliah gitu. Pengertian sedikit dari riset. Jadi riset itu apa sih gitu. Kalau kita lihat tuh ada 4 poin lah dari kata research. Research itu kan mencari ya. Research itu kan artinya mencari lagi, mencari ulang gitu, investigasi gitu ya. Terus research itu sendiri dia ada systematic inquiry. Jadi kita tuh pasti punya pertanyaan yang sistematis gitu, nggak bisa loncat-loncat gitu. Kalau lagi ngomongin tentang brand awareness, ya awareness dulu, kesadaran merek dulu gitu. Baru nanti lompat mungkin ke brand imagery-nya gitu. Nggak mungkin kita tiba-tiba dari ngomongin kalau ngomongin kopi-kopian tahu merek apa aja gitu. Terus tiba-tiba langsung ngomongin menurut kalian image-nya kopi ini apa, itu nggak bisa kita kayak gitu. Jadi kalau riset tuh kita emang udah ada pertanyaan sistematis gitu yang dipakai memang semua orang gitu ya, jadi nggak bisa loncat-loncat. Lalu yang terakhir adalah examination atau penyelidikan. Jadi kita nyelidikin, benar-benar nyelidikin ini tuh kayak gimana sih setelah dapat data gitu ya, apa nih sebenarnya yang inti dari data ini, insight-nya tuh apa gitu. Nggak kita cuma bilang 50% orang mengatakan bahwa dia suka gitu, 30% mengatakan ini. Tapi sebenarnya apa dari kata-kata atau dari data percentage tadi, kalau kuantitatif ya, itu tuh sebenarnya menghasilkan insight seperti apa gitu. Jadi riset itu seperti itu sih gitu ya.
Intinya adalah investigasi yang sistematis dari berbagai sumber dan materi untuk memberikan fakta-fakta dan membuat kesimpulan gitu ya. Jadi dia itu memecahkan masalah gitu sih. Oke, next. Nah, tadi riset, kita ngomongin riset secara keseluruhan. Sekarang adalah riset pemasaran gitu. Apa sih gitu ya riset pasar atau riset pemasaran? Jadi ini merupakan salah satu strategi bisnis gitu. Kenapa? Karena riset pasarnya harus dilakukan supaya kita tahu perilaku konsumen kita terhadap jasa atau produk yang kita tawarkan itu seperti apa gitu. Jadi riset pasar ini juga bisa membuat perusahaan tuh tahu gitu tepat sasaran nggak sih gitu. Terus dapat feedback apa sih dari yang udah pernah nyoba gitu ya. Terus kira-kira ada nggak sih apa ya kayak feedback gitu dari mereka tentang produk atau layanan yang mereka pernah coba atau mereka pernah konsumsi sebelumnya. Nah, sekarang gitu ya dengan kecanggihan teknologi itu semakin juga manusia itu apa ya terdorong melakukan prediksi-prediksi gitu ya, terutama dalam bisnis gitu. Karena kalau bisnis kan nggak kecil ya gitu ya biayanya. Jadi harus diprediksi dulu gitu. Nah, jadi fungsinya si riset pemasaran ini adalah untuk mengetahui gitu ya perilaku konsumen tadi gitu dan juga memprediksi gitu perilaku pasar ini seperti apa. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah ada di antara kalian semua nih 54 partisipan yang pernah melakukan riset? Kalau udah, kenapa? Kalau belum, kenapa? Ada yang mau jawab? Gitu. Kalau malu untuk ngomong, untuk buka video, mungkin di chat boleh, kayak gitu. Ada yang mau coba jawab nggak? Pernah nggak sih ngelakuin riset? Udah atau belum? Dan kenapa? Ayo teman-teman, boleh banget nih dijawab. Ada nggak nih? 1, 2, 3. Oke, mungkin masih malu-malu ya semuanya, nggak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya riset itu kalau kita ngomongin secara general gitu ya, pernah nggak sih kita melakukan riset gitu? Kalau saya sih berani bilang pasti semuanya sudah gitu ya. Sekecil kayak kita mau nongkrong gitu. Oke, ini ada Rina. Udah Kak untuk strategi bisnis agar bisnis tetap berjalan lancar terus rapi rencananya. Good job. Jadi emang bener ya kalau bisnis pasti butuh riset sih gitu. Nah, tadi balik lagi ke yang aku jelasin tadi. Aku percaya bahwa semua orang pasti udah pernah melakukan riset. Kenapa? Karena kayak sekecil kita mau makan di mana aja, ya kan? Kadang-kadang kita bingung, mau makan di mana sih? Abis kuliah nih misalnya, break nih mau makan di mana gitu. Yang kemarin aja yuk warung A gitu. Atau warung B, pasti kan ada, kenapa ya? Kemarin udah makan, tapi dia lagi promo nih. Atau, gue suka banget ayam gorengnya gitu, enak, atau sambelnya ini pedes banget gitu. Jadi sebenarnya untuk menentukan makan aja kalian pasti ngeriset dulu kan, nggak mungkin sembarangan ya kecuali kayak random ya lagi traveling terus udah lapar banget nih udah warung pecel lele mana aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak sehari-hari sebenarnya kita melakukan riset. Untuk sekolah pun ketika kita udah agak gede kayak SMA ya, sekitar SMA tuh kayaknya kita juga udah boleh deh. Aku pengen sekolah di sana. Kenapa gitu? Oh, karena deket rumah. Oh, karena teman-temanku ke sana. Nah, kamu tahu teman-temanku ke sana semua kenapa? Karena ngobrol kan. Sebenarnya kan riset itu kan juga nggak cuman yang kayak sistematis nanya tadi ya, tapi ya dari ngobrol gitu ya, apalagi kalau kualitatif gitu. Kualitatif tuh biasanya dari in-depth interview atau ngobrol, fokus group discussion, biasanya tuh kayak gitu. Jadi aku percaya sih semua orang pasti sudah pernah melakukan riset kayak gitu. Oke, kita next ya. Nah ini lagi sedikit di detail gitu ya. Tujuan dari riset pemasaran itu apa sih? Sebenarnya kalau kita lihat tuh mungkin banyak, tapi kalau kita boleh simpulin itu ada 5 ini ya. Yang pertama adalah menentukan target pasar. Jadi kita mau jualan ini, produk ini atau jasa ini tuh siapa sih yang akan beli produk atau jasa kita ini gitu ya. Terus yang kedua biasanya kalau kita udah tahu gitu ya jualan apa, target kita siapa. Nah, sebenarnya saingannya banyak atau belum? Gitu ya. Terus kita pengen tahu juga sebenarnya kekurangannya dia apa nih? Misalnya nih sama-sama mau bikin apa ya yang paling gampang kayaknya warung makan gitu ya. Warung makan aku mau bikin warung makan ayam goreng.
Sebenarnya kan banyak ya yang warung makan ayam goreng gitu. Tapi kita sebenarnya mungkin bisa tahu dari sekitar yang tempat yang kita mau bikin gitu ya. Kita ada nih warung goreng Pak A gitu. Oh tapi dia beda. Dia cuma ngasih kita satu sambal hijau doang. Oke, artinya, nah ini berkaitan dengan yang nomor 3, gue bisa memanfaatkan peluang. Walaupun sama-sama nih warung makan ayam goreng, tapi dia cuma ada sambalnya merah doang. Aku punya banyak, ada hijau, dabu-dabu, matah. Jadi, tapi ini juga karena dari target pasar kita lihat bahwa emang suka ya berbagai macam sambal gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan peluang. Jadi ada uniqueness-nya gitu bisnis kita bahwa beda nih sama warung ayam sebelah gitu. Nah yang keempat juga adalah dengan kita riset pemasaran, sebenarnya kita meminimalkan resiko. Kayak tadi aku bilang ya sebelumnya bahwa membuka bisnis itu pasti mahal ya biayanya gitu. Apalagi yang kayak warung atau offline gitu kan harus ada tempat, mungkin sewa atau beli, lalu dekornya, lalu misalnya dapur, ngisi bahan, belum lagi gaji mbak yang akan serve itunya ya warungnya kayak gitu. Jadi dari riset pemasaran kita tahu sebenarnya cocok nggak sih produk atau jasa yang kita jual ini gitu supaya meminimalkan risiko seperti ini gitu ya. Lalu yang kelima juga adalah melihat rencana jangka panjang. Apakah produk atau jasa yang kita jual ini itu sebenarnya cuman apa ya karena lagi happening aja gitu sebenarnya ya akan hype ketika cuma 1 tahun pertama gitu setelah itu ya akan orang kayaknya nggak akan beli itu untuk sehari-hari misalnya atau at least sebulan sekali kayak gitu jadi salah satu tujuannya adalah seperti itu karena kan kita pasti pengen bisnis kita kan sepanjang sebisanya gitu ya, nggak cuma yang bisnis 1, 2, 3 tahun lalu tutup gitu kan nggak mungkin. Nah itu sih sebenarnya kalau kita boleh simpulkan tujuan riset pemasaran. Oke, kita next. Nah, kapan kita melakukan riset? Jadi sebenarnya tadi ya riset pemasaran itu tujuannya tadi ada 5 poin gedenya, tapi sebenarnya banyak banget ngomongin riset pemasaran gitu ya. Kalau kita boleh bagi lagi sebenarnya kita bagi ini jadi 4 poin ya. Jadi awareness itu kesadaran merek. Jadi dari kesadaran merek itu misalnya biasanya tuh ada use attitude, itu kayak consumer behavior sih. Jadi kayak seberapa sering dia akan beli, berapa sih budget yang dia akan spending, dia biasa beli di mana. Jadi kita pengen tahu perilaku dia ketika membeli si produk atau menggunakan jasa ini. Lalu ada juga yang image misalnya. Kita mau lihat sebenarnya image kita sama image kompetitor itu sama atau beda. Ada nggak sih yang bisa kita bikin image itu sebagai uniqueness-nya kita gitu. Atau mungkin targeting. Jadi kita pengen tahu sebenarnya target market kan siapa sih gitu. Jadi biasanya itu dari market segmentation gitu ya. Nanti itu biasanya dari quant dan qual. Kalau segmentasi kita akan lihat oh sebenarnya tipe-tipe orangnya seperti apa. Jadi bukan demografi lagi, tapi ini tuh lebih ke psikografi. Lalu ada lagi acquisition. Jadi acquisition ini biasanya kalau kita pengen nge-grab apa sih ya konsumernya brand lain gitu. Jadi kita misalnya bisa lihat dari konsep testing dengan sama-sama warung ayam, tapi biasanya itu dia loyal customernya warung sebelah. Ya kita konsep testing gitu. Misalnya dengan aku kasih ada warung menyediakan ini dengan 5 macam sambal yang bisa direfill gitu ya, free nasi dan sayuran gitu. Apakah dia akan tertarik? Jadi kita bisa lihat konsep ini masuk nggak sih ke konsumen lain dengan kategori yang sama gitu ya. Terus yang lagi ngetrend sekarang adalah UI UX. Biasanya ini lebih ke online ya gitu UI UX itu. Jadi kita melihat misalnya masuk ke Tokopedia atau Shopee, itu nanti kita tes sebenarnya gampang nggak sih dia untuk mencari sesuatu. Biasanya itu tolong dong, gimana caranya kalau lo mau melakukan pembelian tiket gitu. Nanti kita bisa lihat nih, dia susah atau enggak sih apa sih menggerakkan kursor atau kemana gitu. Jadi experience-nya itu seperti apa. Lalu ada juga retention. Retention ini ketika brand kamu tuh sudah besar, sudah lama gitu ya berada di kategori ini. Nanti kita pengen lihat sebenarnya seberapa sih konsumennya kalian itu satisfied gitu ya atau puas dengan brand tersebut. Nanti itu biasanya ada hitung-hitungan loyalty index-nya juga gitu. Jadi enggak cuman oh ya puas, oh ya suka gitu, tapi emang benar-benar ada hitung-hitungannya.
gitu, atau dari Shopper Insight ini jadi dia belanja gitu ya, nanti kita tanya-tanya gitu sih. Oke, next-nya. Belum, Bu. Nah, ini adalah informasi kunci dari riset pemasaran. Biasanya ketika kita melakukan riset pemasaran lalu kita bikin reporting, biasanya itu dari demografi dasar itu kita bisa nge-breakdown karena biasanya beda usia, beda jenis kelamin ya yang ada di sini, tingkat ekonomi, domisili sampai ke status pernikahan itu biasanya perilakunya berbeda. Jadi misalnya perilaku ibu-ibu dengan yang belum menikah itu biasanya berbeda ketika membeli skincare misalnya. Atau biasanya lagi antara pria dan wanita itu perilaku dalam nongkrongnya gitu ya. Misalnya ini produknya kopi-kopi kekinian tadi, itu ternyata berbeda gitu. Kalau cewek biasanya misalnya apa ya, kayak cuman grab and go, kalau cowok biasanya dine in nongkrong gitu ya. Nah, tambah lagi ada lagi demografi tambahan namanya, bukan demografi dasar ya. Jadi kayak perilaku berbelanjanya dia, tingkat pendidikannya, kepemilikan rumah atau kendaraan, finansial, dan juga perilaku media sosial. Misalnya ketika yang berbeda itu perilaku media sosial tuh kayaknya ada satu yang into banget apa-apa carinya dia tuh sosial media banget, misalnya antara orang-orang di Instagram sama orang-orang di TikTok gitu misalnya. Ternyata berbeda gitu ketika misalnya orang-orang di Instagram membeli itu tetap di e-commerce karena dia cuma lihat brandnya posting terus dia ke toko hijau atau oranye. Tapi kalau TikTok ternyata setelah dia lihat live-nya terus langsung keranjang kuning check out kayak gitu ya. Jadi itu sih salah satu yang bisa jadi informasi kunci karena biasanya beda demografi ini akan berbeda juga insight-nya. Oke, dari Sina mungkin ada yang mau nambahin? Oke, siap. Nah, buat teman-teman mungkin yang penasaran atau mungkin butuh self-service survey tool, kalian juga bisa banget nih menggunakan Poplight yang mana untuk detailnya akan aku kirimkan di kolom komentar. Jadi nanti kalian bisa langsung aja coba sendiri nih teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang lagi mau bikin bisnis atau mungkin teman-teman lagi mau skripsian atau mungkin teman-teman tertarik untuk membuat penelitian, kalian bisa banget langsung saja visit Poplight di link yang sudah aku kirimkan di kolom komentar. Setelah itu kalian bisa langsung saja login dengan akun yang sudah ada atau mungkin dengan akun. Nah, ketika kalian login, kalian juga akan diarahkan untuk verifikasi gitu. Kalian bisa verifikasi melalui kode OTP ataupun kalian juga bisa verifikasi dengan nomor HP-nya gitu. Nah, setelah itu kalian juga bisa langsung saja masuk melalui akun kalian gitu, baik itu akun Gmail maupun akun yang mungkin sudah ada, misalnya akun iCloud atau mungkin akun email lainnya atau email kampus nih teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman nanti akan diarahkan langsung ke dalam dashboard seperti ini nih teman-teman. Oke, jadi di dalam dashboard ini teman-teman juga bisa langsung aja bikin survei baru di mana survei kalian tadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu. Jadi ini aku ambil salah satu contoh survei yang sudah pernah dibuat gitu ya. Jadi misalnya aku mau tahu nih perilaku pengguna produk layanan finansial digital. Terus aku bikin pertanyaan. Nah, mungkin seperti bahasa mudahnya mungkin seperti Google Form nih ya teman-teman, tapi apa sih yang membedakan Populis dengan Google Form? Nah, kita punya responden dashboard sendiri nih teman-teman. Jadi, teman-teman bisa bikin berbagai macam bentuk pertanyaan, baik itu pilihan ganda atau mungkin rating dari angka 1 sampai 7 atau 1 sampai 5, lalu juga bisa ranking misalnya di antara layanan bawah ini mana sih yang paling sering digunakan gitu, apakah BCA, Mandiri, dan sebagainya gitu. Jadi nanti para responden bisa ngurutin langsung sesuai dengan preferensi mereka dan pengalaman mereka. Lalu di sini juga ada pilihan pertanyaan essay, baik itu essay singkat maupun essay panjang. Lalu juga ada image picker, di mana kalian bisa menggunakan opsi ini untuk jawaban yang berbentuk dengan gambar. Setelah itu, setelah kalian selesai membuat pertanyaan, kalian bisa langsung saja klik selanjutnya dan
lihat di sini ada 2 pilihan, ada 2 opsi yaitu responden Populix dan juga ada responden sendiri nih. Bedanya apa sih gitu? Jadi di responden Populix teman-teman bisa langsung saja mengatur demografi sesuai dengan yang teman-teman butuhin. Misalnya teman-teman butuh demografinya laki-laki aja nih atau mungkin laki-laki dan perempuan. Atau mungkin teman-teman untuk usianya butuhnya 18 hingga 25 tahun aja nih, atau 18 hingga 40 tahun gitu. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan responden masing-masing. Begitupun dengan domisilinya nih teman-teman, kalian juga bisa pilih misalnya mau di DKI Jakarta, mau di Jawa Barat, lalu juga Jawa Timur, lalu juga di Aceh dan sebagainya. Kalian bisa pilih dan untuk status ekonominya juga kalian bisa pilih mulai dari lower class hingga upper class. Mau pilih ketiganya juga bisa banget nih. Atau kalau misalnya teman-teman butuh demografi tambahan, mungkin tadi sudah disebutkan juga nih oleh Mbak Olive di materi ya teman-teman, demografinya ada banyak nih, misalnya sosial media gitu. Apakah mereka suka memakai Instagram atau butuh responden yang memakai TikTok aja, atau butuh yang memakai Instagram dan juga TikTok, kalian juga bisa sesuaikan hal ini dengan preferensi dan kebutuhan kalian masing-masing. Di sini juga ada beberapa pilihan seperti pengguna e-commerce, e-wallet, bank, dan juga transportasi dan lainnya nih teman-teman. Setelah itu kalian bisa simpan. Nah, setelah disimpan kalian juga bisa atur jumlah responden sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing nih, misalnya mau 100 atau mau 50 aja gitu. Jadi di sini kalau bisa teman-teman lihat sesuai dengan perubahan responden yang aku butuhkan, harganya juga berubah-ubah nih teman-teman. Jadi harga ini nih teman-teman, kita tuh sangat transparan banget ya. Jadi jumlah yang akan teman-teman bayar merupakan jumlah dari pertanyaan yang teman-teman buat, lalu dikalikan dengan jumlah responden yang teman-teman butuhkan, yaitu 4 pertanyaan dikali 50 responden, dikali harga per responnya itu di harga Rp500 untuk per responnya gitu. Jadi untuk subtotalnya di angka 100.000. Jadi daripada teman-teman nyebar survei sana-sini, gambling belum tentu respondennya benar, lebih baik teman-teman mencoba Poplet nih, karena demografi dan respondennya sudah diverifikasi melalui KTP dan juga melalui 200 lebih screening. Atau kalau misalnya teman-teman penasaran dan mau mencoba simulasi survei sendiri dulu, baik ke teman-temannya ataupun ke keluarganya, ke teman-temannya, atau ke tetangganya, kalian juga bisa pilih responden sendiri, di mana kalian bisa menyebarkan link survei sendiri secara gratis sebelum nantinya kalian launch survei melalui responden Populix. Nah, setelah kalian melihat demografi kalian kembali, bisa langsung saja klik selanjutnya dan kalian bisa langsung saja klik check out untuk pembayaran. Setelah pembayaran terverifikasi, survei kalian otomatis diluncurkan ke responden Populix sesuai dengan demografi yang sudah kalian tentukan tadi nih teman-teman. Jadi nggak perlu capek-capek sebar survei sana-sini, nyari demografi responden yang sesuai karena Populix sudah punya ekosistemnya sendiri nih teman-teman. Kalian juga bisa tunggu 1-3 hari untuk surveinya terpenuhi. Jadi nanti teman-teman bisa langsung saja nih membuka hasilnya, kira-kira hasilnya seperti apa sih? Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman, sudah tertata dengan rapi dan bisa teman-teman gunakan atau mungkin bisa teman-teman tarik langsung untuk data atau penelitian kalian. Kurang lebih itu dulu nih, aku kembalikan lagi ke Mbak Olive. Thank you. Oke, thank you Sina untuk penjelasannya. Oke, jadi itu tadi ya sedikit tadi kalau kita ngomongin tentang demografi gitu, jadi Populix itu bisa gitu ya kalau kalian mau set demografinya sendiri gitu. Oke, kita next. Oke, sorry agak loading. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi kan kita ngomongin apa ya, kayak informasi kunci juga gitu ya, itu dari demografi. Nah, salah satu tujuannya juga informasi yang pengen biasa didapetin oleh perusahaan itu adalah tentang persaingan pasar gitu ya. Jadi kompetitif landscape untuk di kategori ini itu seperti apa. Jadi biasanya itu kita akan tanya mulai dari awareness gitu, merek yang paling diingat apa. Jadi misalnya kayak tadi ya, contohnya kopi-kopian. Ketika ngomongin kopi-kopian, kopi kekinian gitu, merek apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Nah, itu tuh nanti kan disebutin secara spontanius ya, jadi secara
tidak ada bantuan dari siapapun. Nah, itu biasanya kita pengen tahu. Jadi karena makin besar orang bisa nyebut brand kita secara spontan, maka artinya kan merek kita tuh sudah menjadi top of mind gitu, merek yang pertama kali dia ingat. Lalu kita pengen tahu juga dari semua orang yang udah tahu merek kita, sebenarnya seberapa banyak yang udah pernah mengkonsumsi atau pernah menggunakan merek kita. Karena itu juga penting ya. Misalnya orang tahu nih merek kita, tapi pernah gunain nggak? Enggak lah, kenapa gitu. Yang bagus itu adalah ketika dia udah pernah orang tahu dengan merek kita, orang juga gunain gitu merek kita. Atau kita juga pengen tahu gitu ya merek-merek yang dia pertimbangkan untuk dibeli atau yang dia tidak ingin membeli lagi di masa mendatang. Nah, biasanya kalau misalnya tidak ingin membeli lagi di masa mendatang itu kita akan tanyain sih alasannya kenapa gitu. Karena kan dia udah pernah experience terus dia nggak mau beli, ini kenapa gitu. Apakah bad experience atau apa nih, karena ada brand image atau karena apa gitu. Juga biasanya kita tanya juga mereka tahu brand itu dari mana, dan sebenarnya ketika membeli tadi misalnya kopi kekinian itu yang paling mempengaruhi itu apa sih? Apakah promo, apakah lokasi, apakah rasanya, atau harga, atau ukuran cup gelasnya gitu. Karena biasanya itu dapat tuh info seperti itu. Oke, next-nya. Nah, ini ngomongin tentang experience ya, jadi consumer experience. Biasanya ini juga akan berguna untuk brand gitu. Jadi kita pengen tahu perilakunya. Misalnya kalau kopi kekinian tuh seberapa sering sih konsumsi gitu? Apakah setiap hari, apakah seminggu 2-3 kali, atau berapa gitu ya? Terus belinya di mana? Apakah lewat Gojek, apakah lewat Gojek, Grab, Shopee Food gitu ya? Yang food aggregator, ataukah dine in? Maksudnya dia langsung beli, terus dia nongkrong di situ, atau dia membeli tapi dia bawa pulang ke rumah. Terus biasanya tuh berapa sih budget yang dikeluarkan dalam membeli si minuman kekinian? Terus misalnya juga seberapa sih kalian puas dengan minuman kekinian yang kalian beli ini gitu. Terus pengen nggak sih merekomendasikan minuman ini ke orang lain kayak gitu. Ini juga berguna ya untuk kita. Jadi kita pengen tahu nih kenapa orang misalnya suka puas tapi nggak mau rekomendasiin. Nah, yo kenapa gitu kan. Oke, next-nya. Nah, ini juga penilaian merek. Jadi kalau tadi dari sisi konsumennya, ini dari mereknya. Kita biasanya itu pengen tahu brand equity. Nah, brand equity ini sebenarnya ekuitas merek ya kalau bahasa Indonesianya. Tapi cara kita menghitungnya itu biasa dari beberapa poin-poin. Jadi dari kesadaran merek gitu ya, dari penggunaannya, dari imagery-nya, dari differentiation-nya, macam-macam. Jadi setiap market research itu punya formula masing-masing, tapi kurang lebih hampir sama sih poin-poinnya yang dihitung tuh apa. Lalu juga ada asosiasi merek. Jadi misalnya kopi kekinian lagi ya, yang paling gampang lah. Itu kan banyak banget ya. Kayak tadi aja yang kita show kan ada berapa tuh? Ada 6 merek kayaknya. Nah, itu nanti kita bisa lihat sebenarnya asosiasinya, misalnya kopi kenangan itu terasosiasi dengan atribut apa? Apakah harganya terjangkau, apakah promosinya banyak, outletnya banyak, atau apa? Jadi biasanya klien tuh juga udah punya atribut yang pengen dia cek gitu. Apakah itu belong ke dia atau malah saingan sebenarnya sama orang lain gitu, atau sama brand lain. Ini juga kita bisa lihat posisi kita dengan kompetitor itu seperti apa, jauh, dekat, sama nggak atributnya, atau seperti apa, atau benar-benar berbeda gitu ya. Kayak misal kopi kenangan Mofore, oh ternyata ketika kita mapping itu jauh banget, karena satu ngomongin tentang harga terjangkau, satu mungkin lebih ke outlet gitu mungkin. Lalu trigger dan barriers ini biasanya apa sih hal yang bisa membuat dia membeli si kopi kekinian ini, atau ada hal nggak sih yang bisa membuat dia tidak mau membeli si kopi kekinian ini gitu. Oke, next-nya. Nah, ini biasanya kita lakuin itu di konsep testing atau di product test gitu ya. Kalau konsep testing biasanya mungkin nih misalnya contoh
kopi kenangan misalnya, dia kan sebenarnya udah punya ya menu-menu yang biasa, kenangan mantan, Milo dinosaurus segala macem, tapi dia mau bikin menu baru gitu. Nah itu biasanya dia nggak cuma langsung gue pengen jualan ini gitu, tapi bener-bener itu biasanya ada konsep testing. Bahkan kalau udah ada produknya, bisa produk testing. Jadi biasanya kita akan tanya gitu ke orang-orang yang misalnya emang suka membeli kopi gitu ya, kopi-kopi kekinian gitu, terlepas apapun mereknya. Jadi kita akan tanya, misalnya dari belum dia minum pun, seberapa sih lo suka dengan warnanya, mungkin dengan ingredients-nya, atau mungkin dengan apa. Terus ini tuh relevan nggak sih buat kalian? Ini menurut kalian unik nggak sih minumannya? Menurut kalian dengan yang dia bilang ini dengan coconut water misalnya, seberapa sih kalian percaya gitu? Terus seberapa kalian ingin membeli? Terus kalau misalnya pengen membeli, biasanya tuh kalian tuh batasnya tuh berapa sih harga yang pengen kalian spending kayak gitu? Oke, next-nya. Nah, oke. Ini mungkin tadi ya udah sharing juga gitu, karena kebetulan semua yang ada di sini kebetulan juga kita pernah lakukan studinya gitu, walaupun beda-beda ya, beda-beda periode dan beda-beda juga tipe studinya gitu. Kayak tadi ya kan dijabarin banyak banget. Nah, jadi satu contohnya tadi ya yang seperti aku sebutin gitu, misalnya kayak product testing atau konsep testing, ini sangat berguna sekali untuk brand-brand ini. Kenapa? Karena kan sekarang memang mungkin kalau dibilang hype, enggak se-hype dulu, tapi tetap ini sustain ya. Maksudnya sampai sekarang juga kita lihat masih banyak dan mereka masih buka outlet atau nambah gitu, dan orang juga masih konsumsi. Jadi kan mereka tetap harus maintain juga nih si konsumennya mereka ini seperti apa, terus kompetitornya seperti apa. Biasa seperti itu sih yang mereka pengen lihat. Apalagi kurang lebih ada brand-brand yang sama ya, dari harga, dari menu-menu hampir mirip gitu. Kecuali mungkin kayak Chatime Mama House kan mereka sebenarnya udah brand lama ya, apalagi Chatime gitu. Gitu sih. Oke, next ya. Nah, please diingat gitu ya. Jadi dari riset juga biasanya kita nggak langsung buru-buru kalau ngomongin dia suka dengan ide produk kita, bukan berarti dia akan membeli produk kita. Kenapa? Karena kalau aku lihat orang Indonesia ketika kita survei suka nggak, pasti jawabnya suka. agak kurang ya yang bilang kurang suka atau tidak suka, atau lagi kalau pakai skala gitu, dari skala 1 sampai 10 seberapa suka gitu, pasti mainnya di 7, 8 ya 8, 9, 7, 8, 9, pasti di situ. Nggak suka pun biasanya kalau nggak fatal gitu masih main di situ. Jadi kadang-kadang itu yang bikin kita hati-hati ya ketika survei, karena mungkin dari secara culture kita juga orang Indonesia ini nggak enakan kayak gitu. Jadi nah, kita juga harus bisa lihat pola data gitu ya. Jadi jangan juga bukan dengan apakah kalian suka dengan produk ini, ya suka, oke, ya udah jual aja pasti mereka suka. Enggak gitu ya. Jadi kita harus lihat pola sih gitu. Misalnya, apakah produk dan jasa kita ini memang menjawab masalah gitu ya. Jadi menawarkan solusi atau menjawab masalah dari yang dihadapi oleh masyarakat selama ini gitu. Ini poin satu dan kedua hampir sama. Lalu yang ketiga adalah dia punya budget nggak sih sebenarnya untuk membeli produk dan jasa kita tadi gitu. Jangan sampai sebenarnya tidak ada budgetnya gitu. Jangan-jangan kita salah target. Orang-orang seperti ini nggak terlalu suka, nggak terlalu penting gitu ternyata untuk kopi-kopian. Mereka ya udah saset aja, gue nggak masalah gitu. Nah, jadi jangan sampai kita salah target sasaran tadi sih gitu. Oke, next. Ya, jadi sebenarnya riset pemasaran ini ya namanya juga pemasaran ya, terus riset pasar gitu ya. Karena kan pasti tujuannya adalah untuk marketing, untuk strategi marketing gimana supaya orang tetap membeli produk kita. Nah, jadi ini pasti riset pemasaran itu akan erat kaitannya dengan strategi marketing gitu ya. Nah, yang pertama biasanya gitu, kita tadi lihat dari kesadaran merek, apakah merek kita sudah diketahui atau belum? Kalau belum, gimana nih cara kita untuk meningkatkan orang tuh semakin sadar dengan merek kita gitu. Nah, misalnya apa ya? Gimana caranya supaya orang tuh familiar gitu dengan merek kita gitu. Ya biasanya kalau sekarang pasti punya sosial media itu udah wajib gitu ya, karena orang-orang kan cari sesuatu, cari rekomendasi makan juga sekarang udah lewat sosial media gitu. Nah, jadi mungkin marketing bisa lewat dari situ, memperkenalkan brandnya itu apa, menunya apa,
apa, atau apa sih produk yang dia keluarkan, bedanya sama produk lain apa, bisa beli di mana, kayak gitu-gitulah. Lalu yang pasti juga invest in customer experience. Kenapa? Karena pengalaman konsumen itu sangat penting ya, gitu. Misalnya mereka udah tahu brand kita, mereka tertarik beli, nah gimana nih, gitu? Kesan pertamanya gimana? Suka nggak, gitu? Atau mereka suka, terus mereka beli lagi, kok beda? Apa ya? Misalnya kopi yang di gerai A sama-sama merek gitu, tapi kopi yang di gerainya yang A gitu pas nih sama selera saya, tapi begitu saya coba yang dekat rumah, kok kayak takaran kopinya kurang ya, lebih ke air gitu atau apa. Jadi customer experience ini sesuatu yang dijaga sih, karena sekarang orang-orang juga karena udah punya sosial media juga, ketika mereka suka atau nggak suka sama brand kalian, mereka biasanya akan posting, entah itu di post atau di story, tiba-tiba bikin reels atau di TikTok gitu ya. Tapi sekarang pasti kayak gitu gitu. Walaupun mereka bukan influencer, tapi kan pasti teman-teman yang apa ya? Pasti mereka punya teman lah untuk bersosial media. Nah, itu kan orang juga bisa lihat di situ. Seperti itu. Lalu biasanya juga strategi marketing itu adalah untuk apa ya? Brand story. Orang itu suka banget ketika merek itu mempunyai story behind gitu ya. Story di belakang itu apa? Misalnya nih kayak ada sekarang banyak banget ya restoran Jepang, kedai ramen, terus tiba-tiba pasti ada story-nya. Ternyata dia sudah ada di Tokyo dari tahun 1973 misalnya, sekarang hadir di Indonesia. Nah, kadang-kadang orang itu kalau ketika ada narasi gitu, jadi dia tuh kayak lebih merasa, oh itu udah lama nih dan baru datang ke Indonesia, mari kita coba kayak gitu. Jadi selain story untuk depan gitu juga jangan lupa, karena kita harus maintain si customer kita juga bisa sih kayak lewat sosial media tadi ya, keep it posted. Kalau misalnya ada promo nih atau menjelang nanti 17 Agustusan ada promo-promo apa, atau kita nanti ada desain baru loh untuk outlet kita gitu, atau minuman baru. Nah, sesuatu yang kayak gitu. Jadi benar-benar sekarang tuh penting banget ya untuk terus bercerita gitu. Lalu juga biasanya ini untuk yang tadi aku bilang ya, merek-merek yang udah sustain, udah lama gitu, biasanya mereka itu akan melihat ekuitas mereknya gitu. Mereka akan monitor itu antara brand mereka dengan brand yang lain. Kenapa? Supaya untuk melihat gitu pemasarannya tuh works nggak gitu. Terus juga gimana pembeliannya apa dari si customer, penggunaannya, pembeliannya terus gimana, berkurang atau bertambah dari ekuitas itu kita bisa lihat gitu. Biasanya ini quarterly. Oke, next. Ya, jadi kalau aku rangkum, hal yang harus dilakukan ketika riset pemasaran itu yang pasti kita harus ketika kita minta orang untuk menjawab survei, mereka berhak tahu ini tuh survei untuk apa. Jadi berkenalan lah gitu ya. Biasanya kalau aku dapetin kalau lagi nongkrong di coffee shop gitu, mahasiswa biasanya ya, selamat siang, nih saya adalah siapa, mahasiswa dari universitas apa, saat ini saya sedang melakukan apa, saya minta tolong waktunya 10-15 menit untuk mengisi. Jadi perkenalan diri, nggak boleh tiba-tiba, Kak, isi survei dong, survei apa gitu, tentang apa, kamu siapa, begitu juga Populix gitu ya. Populix selalu memperkenalkan diri gitu. Biasanya kalau online panel, karena kita udah punya panel sendiri ya, mereka udah tahu ya, mereka udah join Populix itu apa. Tapi kalau misalnya face to face interview, biasanya pasti interviewer kita akan memperkenalkan diri, halo Pak, selamat siang, sore, malam gitu ya. Saya Olivia dari Populix itu apa gitu. Saat ini kami sedang mengadakan survei tentang apa. Kami minta tolong untuk waktunya sebentar. Jadi benar-benar perkenalan diri gitu ya. Jadi mereka juga happy gitu untuk jawab survei kita. Nah, ini tuh jelas gitu ya. Bertanya harus jelas, simple dan tepat gitu. Nggak usah jangan ambigu atau jangan banyak belok-beloknya gitu. Jelas tentang apa gitu. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang dia tentang apa ya, tentang perilaku konsumennya gitu, perilaku dia membeli kopi-kopian, ya kita tanya gitu, seberapa sering mereka membeli. Terus kayak seberapa sering itu jangan yang sangat sering, sering, jarang, sangat jarang. Persepsi antara kamu dan saya gitu ya, sering itu seberapa sering?
gitu. Mungkin ada yang bilang, oh sering tuh ya tiap hari, tapi menurut aku ya kalau misalnya seminggu 2 sampai 3 kali itu udah sering kayak gitu. Jadi jangan pakai kata yang kayak gitu. Jadi benar-benar yang jelas gitu. Gunakan skala kalau perlu gitu. Ini juga misalnya kalau skala itu kayak tadi seberapa suka gitu ya, seberapa suka Anda dengan produk A dari antara 1 sampai 10, di mana 1 tuh sangat tidak suka dan 10 tuh sangat suka gitu ya. Jadi pakai skala. Terus juga masukkan beberapa pertanyaan untuk situasi yang berbeda dengan target responden yang berbeda. Jadi kadang-kadang tuh memang secara pengalaman kadang-kadang walaupun dia satu kategori gitu ya, misalnya kita di minuman kekinian, sebenarnya ada 2 kategori loh di dalam itu. Orang yang suka kopi dan non kopi. Nah, kadang-kadang itu nanti pertanyaannya berbeda karena nggak relevan kita tanyain tentang kopi ke orang yang nggak minum kopi gitu. Jadi padahal targetnya sama, adalah orang-orang yang emang suka membeli minuman kekinian itu gitu. Dan yang pasti adalah kita nggak boleh menyebarkan data pribadi ke pihak ketiga gitu. Di Poplix pun kita nggak pernah menyebarkan, jadi kan kalau orang ngisi survei kan pasti ngisi nama, nomor telepon, email, dan sebagainya, nama bahkan. Nah itu kita nggak pernah kasih ke klien. Kita pasti selalu kasihnya mulai dari demografinya aja. Jadi apakah dia perempuan, laki-laki, usia berapa, lokasinya di mana. Mereka nggak akan pernah tahu kalian tuh siapa gitu. Itu sih. Oke, next-nya. Nah, ini sebenarnya sama aja ya. Itu tadi yang positifnya, nih yang negatifnya ya. Jelas tadi pertanyaan yang mengarahkan jawaban, tadi bertanya dengan 2 arti yang berbeda, menggunakan jargon, singkatan atau yang kepanjangan yang hanya kita doang yang tahu gitu. Jadi anak-anak researcher ini biasanya juga kadang-kadang sering sih ya menggunakan kata-kata misalnya word of mouth gitu. Word of mouth tuh sebenarnya, nah kan bingung kan ngomong di bahasa Indonesianya apa. Jadi biasanya tuh dari rekomendasi teman atau rekomendasi keluarga itu kita bilangnya word of mouth atau WOM gitu. Jadi dari mulut ke mulut bahasa Indonesia seperti itu. Nah kadang-kadang kita sering banget tuh supaya lagi singkat kita ngomongnya WOM. Nah klien tuh kadang-kadang nggak ngerti. Jadi jangan pakai kata-kata yang kayak gitulah, singkatan atau apa. Bilang aja rekomendasi dari teman atau keluarga atau rekomendasi dari mulut ke mulut kayak gitu. Jadi sesuatu yang benar-benar general ya, semua orang tahu. Ini menggunakan pertanyaan yang tidak bisa dihitung, misalnya banyak, sering, kadang-kadang. Yang tadi ya, contoh kopi, sering itu berapa sering gitu. Dan juga pertanyaan ambigu. Ya, ini kalau pertanyaan ambigu susah sih untuk memberikan jawaban ya, karena kita sendiri nggak ngerti. Jadi sebenarnya benar-benar harus jelas sih gitu. Oke, ya itu aja dari saya. Monggo, kalau ada pertanyaan teman-teman monggo silakan. Tadi linknya sudah dibagikan ya sama Kak Dion. Oke, Silakan. ya. Terima kasih Kak Olivia untuk pemaparannya. Oke, kita ke Q&A nih teman-teman. Nah, kalau ada yang mau tanya-tanya bisa langsung aja nanti ke slido.com dengan kode yang di bawah ini ya teman-teman. Oke, ya. Pertanyaannya kami baca dari urutan pertama. Boleh. Yang pertama adalah dari Kak Muhammad Salman. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara Poplix menangani kebijakan privasi dan perlindungan data, Kak? Yes, kayak tadi aku bilang ya. Jadi kita walaupun tahu nama, alamat, kadang-kadang nomor telepon, email, kita nggak akan pernah share itu ke klien. Jadi kita cuma share-nya adalah dari kalaupun raw data gitu, benar-benar raw data itu ya dia cuma tahu kamu laki-laki perempuan. Pokoknya dari demografi yang tadi ya, yang tadi juga udah Sina jelasin ya, dari usia, area kayak gitu. Jadi kita nggak pernah sih memberikan itu gitu. Dan itu dilakukan semua research agency sih. Gitu ya, karena kita juga dari bagian dari ESOMAR itu udah ada, untuk dapetin cap ESOMAR tuh udah harus tick list lah yang kayak gitu-gitu standarnya. Oke. Mana nih? Dari Reina ya. Oke, kamu mau tanya gimana caranya mencari atau membujuk pelanggan atau calon pelanggan untuk isi survei dengan jujur tanpa merasa nggak enakan. Nah, gitu. Biasanya kalau zaman dulu kan face to face ya, bawa pen and paper gitu, bawa kertas sama itu terus tolong dong isi, terus kasih, kan mereka juga nggak enakan gitu. Nah, kalau dari Poplix sendiri, sebenarnya kalau dari online panel ini lebih enak ya, karena kan sebenarnya kita nggak saling tatap muka gitu, jadi mereka ngisi ya sebenarnya sebebas-bebasnya dan kita selalu
tekanin sih sebenarnya, walaupun juga face interview ya, kita juga tekanin bahwa tidak ada jawaban yang salah atau benar gitu. Jadi ini tuh benar-benar dengan jawaban jujur kalian tuh membantu kita untuk mengetahui sebenarnya tuh seperti apa yang kalian inginkan gitu. Jadi sebenarnya dari kata-kata itu sih mungkin jawaban benar atau salah tidak ada. Ini cuma benar kita cuma murni mau tahu tentang yang kakak rasakan kayak gitu sih biasanya. Oke, bagaimana bentuk koordinasi yang bisa mendukung terlaksana strategi pemasaran yang baik dan ideal, serta menciptakan konsistensi benefit pada konsumen. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya strategi pemasaran yang baik dan ideal itu seperti apa? Karena beda kategori pasti beda approach-nya, beda target market pasti beda cara mendekatinya. Nah, salah satunya adalah dengan riset tadi. Di situ kita bisa tahu nih sebenarnya strategi kita ini udah cocok belum sama konsumen kita gitu. Misalnya kita bikin strategi pemasarannya apa ya? Apa nih enaknya? Biasanya oke, ada promo deh gitu. Promonya tapi yang kayak collection ini stem ya biasanya gitu. Nah, itu kan sebenarnya ada benefit tuh buat konsumen kan. Tapi kita mau lihat tipe konsumen kita nih suka nggak yang kayak gitu. Bagi mereka benefit tadi misalnya 10 stem free minum itu menurut mereka worth it nggak gitu. Kalau menurut mereka enggak lah, gue nggak butuh-butuh banget, ya artinya strategi kita nggak cocok, nggak masuk gitu. Padahal menurut kita itu benefit loh, gue kasih lo free minum gitu. Jadi itu sih salah satu cara kita untuk taunya juga adalah lewat si riset pemasaran ini. Oke. Bagaimana cara efektif dalam riset pasar bisnis mengatasi potensi hambatan dan tantangan dalam proses pengumpulan data? Oke. Dari Populi sendiri, kita biasanya itu udah tahu dari begitu masuk brief ya. Jadi klien itu target ini siapa? Susah atau enggak? General population atau enggak? Paling susah itu kalau udah yang kayak spesifik banget. Misalnya lagi ada kebetulan mungkin produknya kita ngomongin mungkin makanan anak, tapi anaknya yang nggak bisa sembarangan tuh loh, eksim, jangan makanan deh, yang paling basic banget itu adalah personal care bayi, tapi yang dia itu punya eksim, tau nggak? Yang kalau dia salah pakai apa, kena udara sedikit atau salah pakai sensitif kulitnya yang bisa merah-merah gitu. Nah itu tuh susah banget, bayangin. Satu udah spesifik nih nyari bayi gitu, usia berapa sampai berapa. Yang kedua adalah spesifik lagi bahwa dia itu kulitnya sensitif gitu. Itu kan udah susah ya. Nah dari situ biasanya kita udah punya strategi sih, beberapa strategi. Gimana nih? Artinya mungkin nggak bisa lewat online panel, harus gimana? Apakah face to face? Apakah bekerja sama dengan kelompok tertentu? Ataukah kita harus snowballing? Ataukah seperti apa? Nah itu biasanya kita udah tentuin dari awal sih, supaya pas pengumpulan data itu tidak tiba-tiba pas pengumpulan data loh nggak ada nih orangnya. Padahal timeline kita udah mepet gimana gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Jadi biasanya dari awal sih kita udah bisa ngelihat lah potensinya tuh susah atau gampang gitu. Oke. Nah ini pakai anonymous nih, nggak dapet ini ya, kalau terpilih nggak akan dapet saldo nih, sayang banget. Siapa sajakah yang membuat studi dan melakukan riset di Populix? Ini siapa nih maksudnya, yang brandnya atau researchernya yang melakukan studi dan riset nih? Aku agak ambigu nih, ini yang dibilang ambigu nih. Mungkin ini Kak orangnya Kak yang melakukan studinya. Oke. Di Populix ya pasti researcher gitu ya. Salah satunya adalah saya gitu. Walaupun nggak sendiri, sekarang kita punya mungkin sekitar untuk kuantitatif kita mungkin punya lebih dari 10 orang ya, researcher doang gitu. Yang membuat studi. Jadi kita memang bikin kuesioner, kita share ke klien, mereka approve atau enggak, udah menjawab objektif atau tidak gitu. Sampai nanti kita launching di online panel misalnya gitu. Nanti dari online panel ada panel tim lagi yang nge-manage itu untuk kayak udah achieve belum segala macam. Nanti kalau udah datanya diproses ada lagi tim lain data processing sampai akhirnya dari data tabulation ada tim charting, ada tim yang charting, terus biasanya nanti riset eksekutifnya yang akan mulai commenting ya, atau memberikan apa sih sebutannya kalau commenting itu ya, komentar lah setiap slide gitu. Dan biasanya tuh satu report kita akan kayak story ya, kita nggak mau cuma 59 orang mengatakan mereka suka, itu no gitu, karena itu semua orang bisa baca data, tapi apa insight-nya? Nah itu, yaitu biasanya tim researcher gitu, kuantitatif atau kualitatif, tergantung nanti metode yang dipilih gitu.
Oke, next. Mungkin aku izin menambahkan sedikit juga nih Mbak Olive gitu, kalau tadi Kak Anonim ternyata, menanyakan tentang Poplet, siapa sih yang bisa bikin studi di Poplet, gitu. Jadi kalau di Poplis kan sudah pasti researcher kita nih yang sudah profesional dan sudah experted. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman di sini ada yang lagi mau ikut lomba atau mungkin, baik itu lomba PKM, Business Plan Competition, atau mungkin, lomba-lomba lainnya, atau lagi mau skripsian atau mau metodologi penelitian, teman-teman juga bisa banget menggunakan Poplet tadi ya, karena apa? Karena teman-teman juga akan, bisa menarik datanya. Misalnya teman-teman, butuh informasi tentang, harga yang akan kalian patok nantinya, atau mungkin tentang, proposal bisnis yang kalian buat, dan juga, masa depan bisnisnya seperti apa sih, prospek bisnisnya seperti apa sih. Kalian juga bisa banget dengan mudah membuat survei di Poplet gitu. Kalian juga bisa menggunakan opsi gratis, dan kalian yang mendaftar atau register di Poplet hari ini juga berhak mendapatkan saldo sebesar Rp100.000 nih teman-teman. Jadi kalian bisa langsung saja cek di link yang sudah aku berikan di kolom komentar tadi, di bit.ly/trypoplight. Nanti kalian juga bisa langsung klaim hadiahnya di Telegram, atau kalau misalnya kalian mau langsung buat survei, kalian juga bisa nih, tidak perlu takut kalian khawatir tentang budgetnya atau mungkin yang lainnya gitu. Jadi siapapun boleh buat survei di Poplet nih teman-teman. Mungkin itu aja sih tambahan dari aku. Aku kembalikan lagi ke Mbak Olive. Oke, thank you Sina. No, kebetulan banget tuh ada saldo 100.000, lumayan banget tuh kalau buat skripsi atau buat apa gitu ya, lumayan tuh dapat insight-nya. Oke, ini Kak Dion ini masih banyak banget, mau kita pilih aja tuh gimana? Terus waktunya cukup atau gimana nih? Cukup Kak, cukup. Oke, sip. Masih cukup kalau 4. Ini tinggal 4 kok. Oh, tinggal 4 ya udah. Aku nggak bisa lihat teman-teman. Oke, dari Nur Adira ya, Adira Azizah. Saya adalah mahasiswi agribisnis dan diwajibkan untuk mengikuti program PKM, PWME, PMW. Bisa nggak ya saya melakukan riset pemasaran untuk produk yang akan saya kelola? Aku kurang tahu nih program PKM sama PMW ini apa. Tapi bisa nggak sih melakukan riset pemasaran untuk produk yang dia akan kelola? Ya bisa, gitu. Nah, oke tadi ya, kayak Sina bilang juga. Jadi apa ya? Kayak dari lewat Poplight tuh banyak juga ada beberapa UMKM dan juga mahasiswa biasanya karena pusing kadang-kadang nyari orang, terus tadi ya takut ditolak, aduh cara approach-nya gimana, anaknya introvert gitu. Nah itu bisa pakai Poplight gitu, karena di situ kita punya kayaknya sekarang 300.000 panelis yang berbagai macam demografinya ya, pria, wanita, usianya, lokasinya, terus juga psikografiknya. Jadi mungkin bisa sih ngintip-ngintip di Poplight gitu. Bisa kok. Oke, Widya. Bagaimana cara tim riset Populix untuk gather insight yang bagus dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk improve bisnis? Nah, ini juga based on experience ya. Report yang bagus itu adalah report yang menjawab objektif. Jadi kan dari awal itu biasanya klien udah tahu objektifnya buat apa. Misalnya dia mau buka restoran baru gitu dengan berkonsep Itali mungkin gitu ya. Terus dia udah punya konsep dalam otak dia tuh, aduh aku mau bikin yang tradisional banget. Tapi kayaknya orang Indonesia nih sukanya yang modern gitu. Atau orang Indonesia sukanya yang autentik gitu kan. Nah, karena bingung, jadi makanya butuh sih konsep testing tadi gitu ya. Nanti dari situ, dari konsep testing kita dapat data, kita bisa jawab tuh objektifnya dan juga apa ya? Kadang-kadang itu memang harus lihat data sih. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi reporting itu biasanya researcher itu akan bolak-balik banget gitu untuk nge-summary sebenarnya ini ceritanya nih apa gitu, ceritanya dari satu studi ini apa dan yang cocok itu untuk approaching apa. Misalnya kayak tadi orangnya sukanya yang otentik, terus mereka biasanya kalau tahu resto baru tuh dari temen atau dari kayak apa sosial media influencer gitu misalnya. Ya udah kalau untuk perkenalan artinya kita akan boost lewat situ gitu. Karena apa? Karena orang-orang yang biasanya ditargetkan kalian itu mereka taunya dari teman dan dari influencer. Jadi kita akan buka dari situ. Terus sukanya yang autentik. Ya udah kita bikin restorannya desainnya yang autentik, jangan yang modern kayak gitu. Kalau modern nanti mereka
nggak suka dan nggak akan mencoba kayak gitu. Dan pasti rasanya harus enak dong, karena kan pasti balik ke resto itu karena rasa. Terus harga, apakah harganya sesuai atau enggak? Nah itu bisa kita juga suggest gitu. Oh ternyata menurut mereka harga lo kemahalan. Kalau di Indonesia biasanya itu pada makannya di range segini. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Seberapa besar saya mendapatkan peluang keberhasilan dalam mencapai strategi marketing untuk aku kurang mengerti ya, maksudnya program PKM PMW ini apa, terus seberapa besar peluang keberhasilan dalam strategi. Nah sebenarnya kalau Poplek itu sebenarnya kita bantu cuman dari data collection ya. Jadi sebenarnya yang menginterpretasikan data itu kalian sendiri gitu. Tapi kalau misalnya emang mau dibantu sampai ke strategi, next step-nya apa gitu, itu biasanya kita akan pakai tim enterprise. Nah, itu biasanya nanti tim researcher-nya akan turun langsung dan kita juga akan presentasi gitu. Kayak gitu sih. Nur Rahma, bagaimana cara menentukan mana sih riset pasar yang efektif? Misalnya ketika kita mau survei riset produk di Oke, ini biasanya memang pasti beda. Biasanya daerah Jabodetabek versus non Jabodetabek aja tuh biasanya beda. Jakarta versus Bodetabek aja itu biasanya berbeda. Nah, nanti ya artinya strateginya beda. Kalau kalian memang ngerasa bahwa setelah kita lihat oh lebih potensial untuk hadir outlet pertamanya di Bodetabek, ya sudah, kita akan bilang kalau dengan yang efektifnya ya udah Bodetabek dulu aja, karena tipe konsumen lo ternyata adalah mereka suka apa ya, kayak mereka bukan tipe yang suka mencoba yang restoran chain, malahan jaringan restoran ya yang banyak di mana-mana, karena menurut mereka malah tidak otentik. Misalnya mereka sukanya tipenya, kalau kita setelah riset adalah mereka sukanya itu yang ada satu dulu tapi rame orang sampai berbulan-bulan orang ngantri, hype, itu baru mereka akan, habis itu baru lo buka outlet berikutnya misalnya. Jadi mereka akan lebih kayak kita udah ngumpulin ikannya dulu, mereka penasaran gitu ya, waiting list, terus tiba-tiba baru kayak kita buka satu lagi nih untuk supaya kalian nggak waiting list. Jadi mereka ke sana. Nah, strategi kayak gitu tuh kita baru tahu tuh ketika survei gitu, gimana nih antara Bodetabek sama Jakarta tuh seperti apa gitu. Jadi dari situ sih, emang pasti beda. Biasanya area pasti beda sih. Oke. Seperti Kak Olivia bilang, mengajukan pertanyaan dengan efektif kepada konsumen atau target yang kita riset agar kita dapat tumbuh dan berkembang memperhatikan konsumen. Sedangkan mereka nyatakan malas dan tidak tertarik, betul, kadang susah banget ya Bu, gitu ya. Oke, apa yang disarankan agar pertanyaan kita menarik atau terkesan baku atau tidak monoton? Oke. Yang pertama adalah keep it simple, gitu. Jangan apa ya, simple gitu. Lu objektif lu apa sih sebenarnya, pengen tahu apa gitu. Pengen tahu consumer behavior-nya, perilakunya, mereka dalam membeli, dalam spending, terus tempatnya, alasannya, ya sudah gitu. Jangan kemana-mana. Kita akan fokus di situ aja. Karena biasanya makin banyak, apalagi kalau udah pen paper nih, udah berlembar-lembar, orang udah pada males gitu ya, kayak aduh, terus semakin lama tuh makin sembarangan biasanya gitu. Nah, makanya di Populis juga kita biasanya LOI itu length of interview itu cuma paling maksimal tuh 15 menit. Terus kalau misal bisa 5 menit ya 5 menit gitu. Nah, pertanyaannya menarik dan tidak terkesan baku atau monoton, itu tergantung juga target marketnya siapa. Kita pernah survei ke anak-anak. Anak-anak itu nggak bisa kita kasih pertanyaan seberapa sering kalian menonton, sebenarnya gini aja deh, kayak tayangan tontonan apa aja yang bisa kalian tonton di sore hari misalnya gitu. Biasanya kan kita bisa tulis ya kalau orang dewasa kayak Upin Ipin, apa sih, Cocomelon gitu, Boboiboy, saat di Sapu Jarwo atau siapa, pakai Word gitu. Bagi anak kecil itu tidak menarik. Kita akan kasih apa? Ya udah kasih contohnya gitu. Oh nih, Upin Ipin gambarnya ini, Adi Sapu Jarwo gambarnya ini, apa-apa. Biasanya mereka lebih happy. Jadi kita benar-benar harus tahu target marketnya siapa. Misalnya kalau brand kita itu adalah brand yang eksklusif, artinya target market kita juga harusnya middle up kan, kalangan menengah ke atas ya. Yang mana biasanya mereka tidak akan suka wasting time untuk mengisi kayak gini. Ya udah keep it simple, 5 menit aja. Terus pertanyaannya pertanyaan inti aja. Gitu. Itu sih. Jadi benar-benar tahu dulu siapa target marketnya dan
Keep it simple, keep it clear kayak gitu. Oke, next-nya. Oke, sudah Kak. Itu Ah, pertanyaan udah. terakhir. Oke, barangkali Kirain ada lagi nih. dari Aduh, aduh. Populis kita bantu jawab untuk pertanyaan Kak Zara yang ada di chat. Gimana Oke, cara klaim kredit kalau udah register Kak? oke, silakan. Dari Populis silakan. Oke, mungkin aku izin bantu jawab ya Kak Zara Adina. Nanti Kakak akan aku arahkan untuk direct PC langsung, jadi nanti Kak Zara bisa tunggu aja ya untuk klaimnya akan kita direct langsung ke Kakak Zara dan teman-teman lainnya yang tadi sudah join. Oke, terima kasih Kak Sina. Kemudian untuk QOL dan KPI itu apa ya Kak? Ini mungkin dijawab sama Kak Olivia ya. Oke, untuk Sindina, Q, QOL, and KPI. Ini ngeliatnya di mana ya? Apakah ini di Poplet atau ini apa? Q, QOL aku terus terang belum pernah dengar, tapi kalau KPI ini biasanya Key Performance Index. Tapi nggak tahu nih, nyambung nggak? Bener nggak? Ini ngeliatnya di mana? Kalau setahu Ini saya ngomongin dari sisi KPI bisnis, apa juga. dari sisi Poplet, apa dari sisi apa nih? Oke, barangkali bisa dibantu dari Kak Sindina. Oke, Mungkin Kak Cindinya masih nggak ada ya. belum. Oke, kalau Oke. misal belum ada, berarti oh ini sudah. Oh, di beranda. Oke, di Poplet artinya Sina. Apa tuh Sina? Oke, siap kalau gitu. Thank you, Kak. Kalau misalnya untuk KPI sendiri mungkin seperti KPI yang pernah kita dengar pada sebelumnya gitu ya. KPI ini merupakan singkatan dari Key Performance Indicator nih teman-teman, atau suatu matriks penilaian yang berusaha atau mungkin digunakan untuk menunjukkan seberapa efektif nih kegiatan yang kita kerjakan gitu. Atau mungkin contohnya kalau misalnya Kakak lagi bangun bisnis, terus Kakak mau coba bisnis atau mungkin mau coba membuat KPI, di mana KPI ini atau mungkin digunakan Kakak nantinya untuk mengukur nih suatu kegiatan yang Kakak lakukan. Misalnya Kakak mau promosi nih, nah nanti ketika Kakak promosi seberapa sukses sih promosi itu gitu. Jadi kayak performance indicator ini merupakan suatu ukuran atau mungkin matriks yang digunakan oleh teman-teman atau mungkin oleh para pebisnis atau mungkin para peneliti atau mungkin siapapun untuk menunjukkan seberapa efektif sih kegiatan yang mereka lakukan untuk mencapai tujuan utamanya. Nah, kalau misalnya untuk KOL sendiri nih, teman-teman, KOL ini merupakan quality of life, di mana teman-teman juga bisa mungkin kalau misalnya kalian melihat atau mungkin kalian mau mengukur nih sesuatu, misalnya keberhasilan kalian atau mungkin bisnis kalian dan sebagainya. Nanti kalian juga bisa mengukur dari situ gitu. Jadi teman-teman untuk KPI dan KOL ini merupakan kualitas atau matriks yang kalian ukur untuk mencapai tujuan kalian. Oke, terima kasih Kak Sina untuk penjelasannya. Nah, nggak kerasa ya Kak ya, udah mau selesai aja jadi untuk webinar kita hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya dan nanti setelah ini bakal kami umumkan ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ke sesi yang paling terakhir yaitu adalah mengisi feedback, saya mau teman-teman on cam dulu dong, kita foto bareng dulu. Boleh dong teman-teman on cam dulu. Ayo teman-teman on cam yuk. Lumayan nih ada 63 peserta. Oke, kita tunggu 1 menit kali ya. Barangkali mau pakai jilbab atau mau pakai kemeja biar rapi gitu ya, biar ganteng atau cantik gitu. Oke. Ya, thank you Kak Nurus, thank you Kak Mama Sutra, Supianur, Kak Muajrin, Kak Riana, Kak Dini, Kak Veronica, Kak Michael, dan teman-teman lainnya. Oke, kita tunggu ya. Jam 16.16 kita mulai sesi fotonya. Masih ditunggu nih teman-teman lainnya, boleh.
Boleh banget on cam. Terbuka sekali. Atau Kak Sina kalau mau on cam juga boleh. Oke. Dari Populix ada gaya sendiri nggak Kak? Kira-kira? Waduh, kayaknya nggak ada sih ya Oh gaya. nggak ada. Oke. Kayaknya foto senyum-senyum aja ya Mbak Olin. Iya, kita nggak pernah Oke. nih. Mungkin boleh tuh usulnya tuh. Oke deh. Kalau gitu kita mulai ya teman-teman. Iya di situ Bing. Oke. Ya, untuk teman-teman silakan gaya bebas. Silakan kita mulai ya dari 1, 2, 3. Oke, kita ke slide 2. Bentar. Slide 2, 1, 2, 3. Oke. Dan slide 3, 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita gaya kampusku boleh ya Kak? Gaya kampusku, jadi kalau kampusku itu gini. 2 jari dibentuk kayak gini. Jadi nanti karena membentuk huruf K2. Oke. Atau gini juga boleh. Kita foto lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Ya. Nah, setelah ini kita ada pengisian feedback. Bentar, saya ini kan ya. Pengisian feedback. Oke, buat teman-teman yang mau mendapatkan sertifikat dari kampusku, bisa mengisi feedbacknya di sini atau di link yang akan saya kirimkan ke chat ya teman-teman. Sekaligus nanti selama pengisian feedback, barangkali dari Kak Olivia ada patah 2 kata terakhir, boleh silakan sembari kita mengisi feedback. Oke, untuk link feedbacknya sudah ada di kolom chat ya teman-teman, bisa langsung diakses dan maksimal pengisiannya adalah jam 5 sore. Oke, terima kasih. Sebelum kita membacakan pemenangnya ya teman-teman, kita panggil Kak Olivia dulu. Kira-kira dari Kak Olivia ada kata-kata terakhir, oh bukan terakhir ya, kata-kata penutup gitu. Buat teman-teman. Agak Silakan. serem ya kata-kata terakhir. Nggak ada sih. Jadi pokoknya kalau misalnya apa ya, kalau dulu zaman aku kuliah gitu ya, riset itu kayaknya agak sedikit serem ya karena ngomongin statistik dan segala macam, tapi sebenarnya itu fun karena terlepas dari angka kita akan tahu apa ya, kita akan tahu insight atau sesuatu perilaku konsumen lah gitu yang kita memang butuhkan gitu untuk bisnis ataupun untuk skripsi ya. Kadang-kadang kan anak-anak skripsi kan juga ada penelitian terhadap sesuatu apa. Nah, itu tuh sangat dibutuhkan sih gitu. Jadi jangan takut dengan angka ataupun dengan statistik itu. Gitu aja sih paling. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih ya Oke. Kak Dion. Oke, baik. Setelah ini kita ada pengumuman buat pemenangnya. Sekaligus kita mengisi feedback. Jadi untuk pengumuman pemenangnya boleh dibantu nggak Kak Olivia drumnya atau apanya gitu. Oke. Ya, untuk pemenangnya adalah karena memang tadi pertanyaannya ada banyak ya teman-teman dan ada banyak dan berbobot semua. Jadi dari tim Populix memang agak gimana ya, harus memilih yang terbaik dari yang paling baik gitu ya teman-teman. Tapi untuk yang terbaik sejauh ini adalah Kak Nur Adira. Oke, Kak Nur Adira ada nggak di sini? Selamat buat Kak Nur Adira. Adakah Kak Nur Adira? Oke, kalau semisal nggak ada, ya ada tuh. Ada kok. Ayo Kak Adira. Boleh on mic Kak Adira kalau misal ada. Oh ya. Halo Kak. Halo. Oke, terima kasih Kak Adira. Selamat ya. Atau Ya, thank mungkin you ya ada Kak. mau disampaikan ke teman-teman? Boleh? Nggak ada Kak, saya mau sampaikan ke pemateri terima kasih untuk materi yang dibawakan dan terima kasih juga untuk Kampus Kue dan Populix. Oke. Oke, untuk Kak Adira nanti bisa langsung menghubungi ke CP di grup komunitas kita ya.
di ini di kampusku maksudnya, untuk CP yang mengirimkan link buat nanti konfirmasinya gitu. Iya Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Aldira dan thank you buat Kak Olivia. Sudah tidak terasa kita udah di penghujung acara, jadi terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di acara selanjutnya gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk selalu maintain IG-nya Populix dan juga Kampusku karena bakal ada banyak program yang menarik di Populix dan Kampusku. Benar nggak Kak Olivia? Bener dong. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Boleh untuk live dan untuk acaranya. Oke, terima kasih kita juga selesaikan ya sampai sini. Dion, Ya, kampusku, dan terima teman-teman kasih. semuanya.